Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Animana Liva. Jadi kali ini aku akan melakukan video call dengan Mbak Naili ya. Mbak Naili ini adalah salah satu awardee Chevening 2017. Jadi beliau akan berbagi cerita pengalamannya seputar beasiswa Chevening dan bagaimana cara mendapatkannya. Jadi jika kalian para hunter beasiswa dan ingin sekali mendapatkan beasiswa Chevening, silakan simak video call antara saya dan Mbak Naili. Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku, Animana Liva. Kali ini aku sedang Skypean dengan alumni dari Chevening, Mbak Naili. Ya, silakan mungkin mau memperkenalkan diri. Oke, halo, assalamualaikum semuanya. Ya, aku alhamdulillah awardee dari Chevening, beasiswa dari pemerintah Inggris selama 1 tahun gitu. Jadi selesai 2018, pulang tuh sekitar bulan Oktober, berangkat itu tiba di UK itu September 2017. Terus pulang sampai sini, terus aku sekarang sudah mau 1 tahun nih, aku ngajar di Universitas Pertamina di jurusan hubungan internasional juga, dan aku ngerasa aku menemukan passion aku jadi dosen. Yeay, aku senang gitu. Oke. Jadi kan Mbak Nelly ini tuh adalah salah satu awardee Chevening tahun 2017 ya? Ya, Nah, betul. oh ya, untuk Chevening ini kan beasiswa dari pemerintah Inggris. Dia itu susah Mm-mm. nggak sih? Bagaimana sih cara untuk daftar beasiswa Chevening? Terus sampai seleksinya seperti apa? Kemudian nanti apakah sama seperti LPDP atau beasiswa-beasiswa lain yang diberikan oleh pemerintah Indonesia? Waktu itu aku kan masih kerja di Kemlu, jadi staf honorer di Direktorat Politik Keamanan ASEAN. Nah, aku megang isu human rights. Nah, memang banyak sekali dari pekerjaan itu aku tuh handle isu-isu human rights, dan akhirnya aku dapat passion di situ. Aku mendalami satu isu dan aku berbekal pengalaman kerja itu, nah aku bikin aplikasi lah untuk S2 kayak gitu kan. Nah, terus itu percobaan pertama Chevening. Sebenarnya sih kalau misalnya yang harus ditekankan ketika kita mau sekolah S2 ke Inggris itu kan, mengurus aplikasi ke sekolah dengan ke beasiswa itu kan 2 hal yang berbeda. Jadi pertama kita ngurus sendiri dulu untuk, sekolahnya, untuk dapetin LOA-nya, baru kita dapetin beasiswanya, kayak gitu kan. Jadi tidak diurus tuh sama Chevening untuk ngurusin daftar ke kampus. Tapi ketika nanti sudah ada LOA, sudah diterima, baru kita dari Chevening-nya melingkan gitu, di-link gitu dari kita diterima sama universitas, baru Chevening ngurusin semuanya untuk bayar tuition fee dan lain sebagainya, kayak gitu. Dari segi saingan menurutku, karena aku percobaan pertama ya dan langsung diterima gitu, jadi aku pun ngerasa sebenarnya, mungkin kalau aku pribadi saingan itu, aku bukan nggak pernah mikirin ya, tapi memang aku tahu ini sangat kompetitif gitu, apalagi Chevening itu menyasar orang-orang profesional muda, jadi dalam arti Chevening itu kan, apa namanya, kalau fresh graduate pun bisa langsung apply. Kalau Chevening itu, ada persyaratan itu punya pengalaman kerja minimal 2 tahun setelah lulus S1 gitu. Cuma waktu itu tuh sebenarnya nggak harus 2 tahun sih, karena dia itu boleh memasukkan kayak jam kerja part-time, freelance, sama magang. Jadi semuanya itu bisa dimasukin. Nah, yang dihitung apa? Yang dihitung itu jam kerja. Jadi aku waktu itu sebenarnya kerja baru 1,5 tahun tuh di Kemlu. Tapi karena aku punya akumulasi kerja part-time yang ngajar bimbel itu dari semester 2 kuliah sampai lulus, nah itu masuklah akhirnya kriterianya kayak gitu. Jadi selama kita fokus sama capability gitu ya, selama kita fokus sama, kemampuan kita, kayaknya, saingan tuh nggak ngaruh deh gitu, meskipun sangat kompetitif sekali ya. Jadi mungkin kalau aplikan saya yakin lebih banyak LPDP ya, kayaknya ya. Karena kalau LPDP kan ya untuk seluruh rakyat Indonesia dan fresh graduate itu bisa. Chevening itu juga banyak, sama, waktu saya apply itu sekitar 4.500 applicants waktu 2017. Yang daftar, yang berangkat 62 orang angkatanku gitu. Jadi so far gitu kalau Chevening, dan ya gitu. Jadi kalau Chevening itu wajib kerja minimal 2 tahun, tapi kalau part-timer masih bisa dihitung ya? Ya Ya part meskipun time, meskipun magang sama ya kan biasanya freelance.
itu Masih boleh. masih masih bisa dihitung ya. Jadi masuk masuk Mm-mm. istilahnya masuk ini. Berarti Betul. daftar LOA dulu, daftar universitas dulu dan dapat LOA Mm, betul. atau daftar beasiswa dulu kalau di Oh, aku Chevening. waktu itu sih bersamaan ya. Jadi ketika aku daftar Chevening itu kan dia buka Chevening itu buka setiap bulan Agustus Hmm. setiap tahun, tutup di November. Terus setiap tahun biasanya sama gitu. Paling beda tanggalnya aja. Misalnya kisaran ya dia antara buka tuh kisaran tanggal 5 sampai 10 di Agustus, tutupnya juga sekitar tanggal 5 sampai 10 di bulan November kayak gitu. Nah, apa namanya dulu tuh aku inisiatif dulu sih, inisiatif duluan untuk daftar sekolahnya dulu. Jadi aku apply Chevening di bulan Agustus, tapi aku udah dapat LOA dari Birmingham itu sejak bulan Maret, tapi masih conditional, belum unconditional. Nah, pas unconditionalnya itu kan sama sebenarnya Chevening itu tidak memberatkan persyaratannya. Di awal tuh kita tidak membutuhkan LOA di awal dan tidak membutuhkan IELTS di awal. Jadi Hmm. nanti aku itu nggak punya IELTS sama nggak punya LOA di awal, tapi langsung masuk interview, langsung masuk status yang paling atas, langsung conditionally selected Hmm. gitu. Nah dari situ baru dikasih deadline 1 bulan untuk memenuhi LOA sama tes IELTS gitu, sama TB testnya juga kayak gitu. Jadi um, ya emang agak gambling sih menurutku kalau misalnya emang bener-bener yakin banget ya disiapin semua dari awal supaya kesananya udah tenang gitu, karena memang banyak yang akhirnya beasiswanya statusnya sudah paling tinggi gitu ya, dan sudah dapat conditionally selected tapi akhirnya gagal beasiswanya karena dia itu IELTS-nya sama LOA-nya nggak kekejar gitu. Oh, jadi waktunya nggak sampai sehingga akhirnya kalau kalau Hmm, posisi seperti itu apakah berarti batal beasiswanya atau seperti apa? iya, kalau Chevening batal beasiswanya Oh, ketika jadi nggak IELTS-nya ditungguin ya? sama LOA-nya, Hmm. iya nggak bisa defer. Yang boleh defer hanya jika LOA-nya ada, udah oke, Hmm. terus IELTS-nya udah oke, tapi dia kena TB. Nah, itu boleh di defer ke tahun Oh, berikutnya. ya karena itu Jadi kan dia kita nggak bisa nggak memprediksi ya kena iya TB-nya betul, itu. iya. Emang Hmm. agak gambling sih kalau emang belum punya IELTS sama LOA di awal, cuma uh, itu bukan jadi persyaratan mutlak. Jadi kita bisa tetap daftar beasiswanya meskipun belum punya IELTS sama LOA gitu. Oke. Kemudian untuk tahapan seleksinya ya, yang pasti yang pertama itu kan Mm, administrasi ya. Kalau sudah betul. administrasi lolos itu biasanya nanti seperti apa lagi seleksinya? Jadi kalau di Chevening itu seleksinya semua online ya, online based application. Jadi nggak ada kirim-kirim dokumen ke embassy gitu gitu nggak ada. Jadi dibuka bulan Agustus itu kita ngisi online application kayak biodata dan lain Hmm. sebagainya. Terus kita wajib ya. Jadi Chevening tuh ciri khasnya dia punya 4 pertanyaan esai yang nggak berubah dari mulai Chevening tuh ada di awal banget, yang dulu awardingnya cuma 2 orang 4 orang tahun 90-80-an mungkin ya. Nah habis itu apa namanya, dari situ kita nunggu, jadi semuanya esainya pun online, ada 4 pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama itu leadership and influence, tentang leadership and influence. Kenapa? Karena Chevening ini kan, tujuannya mencetak, future leader gitu. Nah yang kedua itu tentang why study in the UK, kenapa alasan studi ke UK. Nah yang ketiga itu, mmm networking networking tentang networking kita. Yang keempat itu post career plan. Jadi ada 4 pertanyaan ini yang harus dijawab di esai kita. Nah, itu sebenarnya kalau misalnya kita mau jeli gitu ya, 4 pertanyaan itu tuh bisa jadi panduan kita nulis motivation letter loh. Jadi Hmm. kita misalnya bingung nih motivation letter itu apa sih kerangkanya gitu. Kira-kira pakai 4 pertanyaan Chevening ini udah bisa bantu kita banget untuk jawab gitu. Jadi ibaratnya ketika menjawab 4 pertanyaan Chevening itu ibaratnya motivation letter kita yang kita pretelin, dipisahin jadi 4 section ini gitu. Nah, abis itu apa namanya? Setelah kita online application itu sekitar Agustus, di-submit kan November. Nah, kita tuh nunggu. Jadi memang 1 tahun itu 1 kali tahap pembukaan doang Chevening itu. Karena memang, proses seleksinya memakan waktu yang lumayan lama ya. Jadi setelah November, itu semua aplikasi kita diseleksi oleh tim independen yang ada di London. Jadi cross country, kita tidak tim seleksinya ini tidak memeriksa sesama negara. Jadi Indonesia itu tidak diperiksa oleh orang Indonesia. Jadi semua itu aplikasi online itu akan diperiksa sama orang Chevening yang ada di Chevening Secretariat yang ada di London gitu. Nah makanya waktunya kan lama dan dia global ya, awardingnya nggak cuma dari Indonesia Iya. tapi dari seluruh dunia. Nah nanti sekitar
Februari pertengahan kita akan dapat notifikasi untuk maju ke interview atau enggak gitu, failed gitu. Nah terus nanti interview dimulai biasanya bulan Maret sampai bulan Mei. Itu interview global. Nah nanti yang dimaksud dengan interview global adalah karena bisa jadi mulainya dari Mesir duluan, dari Thailand duluan, Indonesia keberapa gitu. Nah setelah interview prosesnya lagi itu interview sekitar Maret sampai Mei. Nanti ada pengumuman di Juni kita lulus apa enggak dari interview, lolos apa enggak. Nah, itu yang tadi aku bilang. Ada statusnya conditionally selected yang memang status tertinggi, tapi kayak hampir berangkat, tapi belum tentu berangkat juga. Yang kedua itu status kandidat cadangan. Kandidat cadangan ini fungsinya apa sih? Ada kandidat cadangan karena si conditionally selected tadi itu kemungkinan gagal kan. Kemungkinan gagalnya ada karena dia ada yang belum ada LOA, ada yang belum punya IELTS. Nah, itu kan berguguran tuh. Nah, ini si reserve candidate statusnya nanti naik gitu. Jadi nggak sedikit juga temen aku yang dapat reserve candidate terus akhirnya dia berangkat gitu ke UK kayak gitu. Terus apalagi ya? Setelah itu, pengumuman final itu dikasih waktu 1 bulan, Juni ke Juli. Nah, Juli itu langsung dapat namanya final award letter. Final award letter itu surat resmi dari Chevening yang dikirim, dan ini yang menerbitkan bukan British Embassy atau High Commission yang ada di masing-masing negara, tapi ini tuh dikirim langsung dari London. Makanya kita giliran dapatnya. Jadi ketika ngambil LOA, kita dapat itu untuk nanti fungsinya untuk apply visa gitu. Jadi kayak kan kalau visa kan udah surat sponsor kan harus menyertakan itu. Nah itu final award letter. Terus kita akan dapat satu personal PO itu personal officer. Jadi seperti dia itu mengurusi satu universitas biasanya dari berbagai negara. Nah itu si officer ini tuh di-assign langsung dari Chevening gitu. Jadi dia yang bantu ngurusin semua dokumen kita. Dari mulai kita berangkat, kita settle di sana, selama proses di sana kita belajar. Jadi kayak kita mau pergi kemana nih, Eurotrip berapa hari, 2 minggu, kita tuh lapor ke dia, harus lapor kayak gitu. Terus sampai kita pulang sampai jadi alumni itu masih tetap masih tetap diurusin gitu sama dia. Kayak mental health-nya ditanyain banget. Kamu gimana? Kamu stres nggak selama di sana? Gitu-gitu deh. Diperhatiin banget gitu. Nah, habis itu sekitar bulan Agustus, aku waktu itu 29 Agustus kayak aku masih ingat itu pre-departure orientation dilepas sama dubes yang ada di dubes Inggris yang di Jakarta. Terus habis itu udah terus berangkat kita mulai studinya kan aku tuh 25 September 2017 gitu. Pulangnya selesainya 25 September 2018. Terus udah deh kita studi berangkat ke UK dan ketemu Bani. Oh ya, ini kan beasiswa yang dibiayai oleh pemerintah Inggris ya. Betul ya. Boleh nggak sih kalau misalkan aku setelah lulus kuliah terus bekerja di Inggris gitu, di UK, diperbolehkan nggak? Oh enggak Mbak, kita harus pulang. Wajib Jadi ya? kita wajib pulang. Jadi kan kita kan kalau misalnya apply visa kan ada CHAS number ya. Jadi untuk yang di situ tertulis kapan kita mulai sekolah, kapan kita selesai sekolah kan. Nah, selesai sekolah itu baik tanggal berapa CHAS-nya itu sudah habis. Sebenarnya kita boleh extend, tapi beasiswa akan berhenti di tanggal terakhir kita sekolah. Jadi misalnya aku mau extend sampai Desember kan waktu itu nungguin wisuda. Tapi aku itu di CHAS itu selesai tanggal 25 September. Udah selesai. Nah, stipend dari mulai September, Oktober, November, Desember itu nggak ditanggung sama Chevening. Jadi ya makanya waktu itu aku pulang kan. Jadi emang enggak lah, udah pulang aja gitu. Aku juga pengen istirahat gitu selama di Indonesia. Nggak mau langsung kerja, nggak mau nyari kerja lagi juga gitu. Masih mau istirahat dulu. Terus habis itu Chevening boleh kerja selama di UK-nya boleh kerja. Jadi maksimal 20 jam per minggu. Nggak boleh lebih dari 20 jam. Tapi kita nggak bisa extend untuk bekerja, untuk apply visa kerja itu nggak boleh. Jadi pulang ya harus pulang karena mereka ketat banget gitu. Karena kita 2 tahun di sini, setahun di sini, itu kita nggak boleh balik selama 2 tahun. Ada kontraknya. Jadi ketika misalnya aku pulang ke Indo, terus aku dapat go through PhD misalnya ya, dapat penawaran go through PhD ke sini lagi gitu, itu nggak boleh. Jadi kalau harus nunggu 2 tahun dulu. Iya, harus nunggu 2 tahun di Indonesia karena hitungannya adalah kalau ketahuan kita balik lagi gitu ya,
case-nya sih nggak banyak sih, karena kita kan kontrolnya kencang banget dari Chevening tuh Mhm. benar-benar disiplin gitu, ketat banget. Nah, terus kalau misalnya kita ketahuan balik lagi ke Inggris, dalam waktu belum 2 tahun udah balik lagi ke UK, itu kita bisa entah beasiswanya dicabut atau kita suruh ganti beasiswanya selama 1 tahun, gitu. Jadi emang Oh. dia ketat banget. Oke, jadi itu tadi ya. Jadi gambaran share pengalaman pribadi dari Betul, Mbak ya, Naili tentang beasiswa Chevening. Terus kira-kira mhm. Mbak Naili ada pesan dan pesan khusus nggak untuk para pencari beasiswa gitu? Kan kadang-kadang mereka itu berpikir susahnya dulu ya daripadanya. Bener. Jadi mereka tuh kadang belum berjuang aja sudah kayaknya susah deh, kayaknya susah. Padahal setahu saya ini Mbak Nelly ini adalah lulusan dari UIN Jakarta ya. Jakarta, Ya, ya, padahal betul. kita tahu sendiri ya, Universitas Islam Negeri di Indonesia itu dianggap sebelah mata. Kita itu mematahkan anggapan itu bahwa Oh iya dong, orang UIN itu nggak bisa dapat beasiswa yang bergengsi. Buktinya Mbak iya Nelly dong, bisa dapat beasiswa Chevening ya dari pemerintah Inggris gitu ya. iya. Ya mungkin Buat aku itu semua nggak ngaruh ya, karena iya, aku seneng, kenapa aku selalu ya dari dulu ya, honestly aku tidak membedakan sih sebenarnya, iya. tapi aku punya image yang baik, aku tuh selalu pengen ngincer beasiswa dari pemerintah asing. Kenapa? Hmm, Karena mereka itu nggak diskriminatif, itu dia. mereka itu sangat, Chevening itu ya, temen Hmm, aku, jangankan kita universitas negeri ya Mbak, sekolah tinggi itu temen hmm, aku ada Mbak, sekolah hmm, tinggi bahasa asing itu temenku ada di Bandung. Itu yang kayak kita, apa nih namanya, kita nggak tahu gitu, tapi ini orang emang emang keren. Jadi selama dia S1 dulu itu dia udah pernah 1 tahun exchange ke hmm. Amerika gitu. Jadi mereka itu bahkan IPK, Mbak. Temen aku 2,9 lolos Chevening. Oh Yang iya, dilihat adalah betul sekali. visi, dia dokter di Hmm. pedalaman Papua. Jadi yang dilihat adalah kontribusinya, kamu udah ngapain aja gitu. Oh Jadi keren ya. temenku itu di angkatanku banyak yang memang mereka pekerja-pekerja sosial. Jadi mereka bekerja di bidang sosial. Ada founder Sahabat Anak yang anak jalanan itu yang sekolah di kolong jembatan, Hmm, terus dokter-dokter di pedalaman. Itu banyak banget teman-teman aku dan Chevening mencari orang-orang kayak gitu yang memang kontribusinya itu sudah jelas gitu. Nah, salah satunya apa, kalau aku contohnya aku nulis buku. Jadi sebelum aku hmm, berangkat, aku kayak udah punya kontribusi, aku nulis buku nih hmm, gitu. hmm, Jadi hmm, waktu aku interview pun aku bawa buku aku, hmm, hmm, ini portfolio saya gitu. Saya sudah hmm, kontribusi bawa gini gini gini. Jadi orang interviewer tuh udah percaya ketika nanti misalnya mau pulang dari UK mau ngapain gitu. Saya mau hmm. nulis buku lagi tentang Iya. pengalaman saya, tentang hasil riset saya kayak apa gitu. Dan kenapa saya nggak cuma ngomong, karena saya udah nerbitin buku, jadi bikin mereka makin percaya gitu. Iya. Jadi anggapan anggapan stigma yang bahkan aku sangat suka Chevening itu interviewnya sangat tidak intimidatif, tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang apa, ngetes mental, nggak ada urusan gitu-gitu, nggak ada. Bahkan pertanyaannya tuh sangat objektif, fokus ke esai Hmm, kita gitu. Chevening tuh, profesional banget, bahkan kayak, "Kamu lagi hamil," gitu-gitu tuh kamu nggak ditanya masalah personal, nggak akan ditanya. Jadi emang bener-bener fokus, profesional banget mereka itu ngasih, apa, bertanya pun hmm. profesional, jadi memang, keren lah. Jadi banyak karena, banyak sekali stigma-stigma di Indonesia yang memang, kalau kita nggak nanya, kita nggak tahu gitu. Dalam arti, IPK ngaruh nggak sih? Terus, Iya. eee, gimana dong kalau saya bukan universitas terkenal gitu-gitu. Nggak ada ngaruhnya gitu, selama kamu, kualitas kamu oke, yang dilihat itu kamu. Bahkan transkrip nilai aja kayaknya nggak ngaruh deh, nggak Jadi ngaruh. nggak ada ini ya pembatasan IPK minimal gitu ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada, Kan apply soalnya aja, kalau nggak ada. beasiswa yang dari pemerintah Indonesia itu kan rata-rata ada misalkan 3,25 seperti itu. Ada ya? Maksudnya ada Mhm. kadang ada persyaratan yang seperti itu. Kayaknya so far ya aku belum pernah lihat sih. Jadi meskipun ada saranku gitu ya, meskipun ada misal keterangan kayak gitu, apply aja. Oh, apply Yang aja ya. penting kamu tahu kualitas kamu gitu. Karena kadang, angka pun kan nggak bisa ngomong apa-apa dong Iya betul. dengan kualitas kayak gitu. Jadi ya aku sih prinsipnya mau fresh graduate, mau apa, keep going, lamar aja siapa tahu dapet, gitu. Iya betul sekali. Itu tadi ya pesan dari Nah Mbak Nelly. Jadi jangan takut meskipun kalian ya lulusan mana, IPK-nya kecil, yang penting kalian punya iya kontribusi nggak boleh besar. minder, Iya, yang karena penting semua orang punya hak yang sama. iya